Orang Bali? Enggak ada. Jadi kasta di Bali itu ada 4 ya. Brahmana, Ksatria, Waisa, Sudra, dan juga Jongsa. Jongsa ini adalah golongan-golongan Jongso. Ya ini sih nggak apa-apa. Cuman saya kasihan gitu, nanti nama anaknya jadi apa gitu kan. Kalau Brahmana jelas gitu kan, dikasih nama anaknya Ida Agung, Ida Ayu. Ksatria dikasih nama anaknya Anak Agung, Anak Ayu. Waisa ini pasti dikasih nama anaknya Igusti, contoh Igusti Ngurah Rai. Kalau golongan Sudra ini adalah golongan-golongan orang pemalu ya. Soalnya kalau akang-akang pengen beli Sudra itu belinya di Alfamart ya. Jadi apa yang kita bangun bicara tentang efektivitas komunikasi, bangunlah kemampuan personalnya dulu, itu personal. Tanpa itu nggak bisa. Kan kalau gelar akademis, misalnya doktor, profesor dan seterusnya, itu kan sebenarnya semua orang bisa mencapai itu, ya kan? Tapi bicara tentang misalnya kredibilitas dari yang berada di bukan itu tentang doktornya, tentang profesor misalnya, dari mana nih? Personality-nya, kemampuan. Kan nggak bakalan ada istilah yang misalnya apa? GBHM gitu kan? GBHM guru besar hanya nama, itu namanya doang, gitu kan? Karena kredibilitasnya dibangun oleh individunya, oleh dirinya sendiri. Kan seperti itu. So the client is very impressed, yeah. And my boss was also very impressed because communication is not just talk about bahasa yang halus, nicely, and things like that. But karya saya dan juga mungkin yang teman-teman adik-adik saya dan mahasiswa ini perlu lakukan supaya mencapai sebuah nilai yang bagus atau meningkatkan citra, mengemas diri, karena ini persoalannya di hari-hari ke depan. Permainan yang dilakukan oleh orang di dunia ini adalah persoalan mengemas. Nggak ada hubungannya dengan pencitraan apa yang dilakukan di politik, tetapi pencitraan kita di bisnis itu perlu. Kita ngomong soal saya sekarang, saya generasi yang lahir sebelum kalian. Saya sudah sering pergi ke Bandung dan saya tahu kalau kita orang Jakarta datang ke Bandung, persoalan yang dihadapi ketika mau pulang itu adalah membawa oleh-oleh apa? Sederhana, cuma dalam hati ini udah capek-capek ke Bandung, pulang capek, udah capek badan, masih ada capek. Pikir apa nih? Harus bawa apa di Jakarta? Identifikasi masalah, ya. Jadi nggak boleh biar itu dulu manis kemudian nunggu telepon dari lapangan. Apa yang terjadi? Nggak bisa, harus ke lapangan. Kadang-kadang saya jam 2 malam, tol Cipularang, patrolinya SMS bang, longsor lagi nih. Oh siap, belum cok saya tengah malam ini, karena saya tahu sebelum besok pagi wartawan nanya. Sebelum El Sinta nanya saya untuk diwawancara, saya harus tahu dulu mengidentifikasi masalah apa yang terjadi di lapangan. Berapa yang tetap pakai teori 51 hal, ya selesai. Ya, di mana terjadi, kapan terjadi, kemudian sebesar apa, kemudian yang paling penting adalah bagaimana nasib customer kita, bagaimana nasib pelanggan kita, itu yang harus dilakukan. Saya siap. Telepon saya tak pernah mati tengah malam ketika saya jadi PR. Dengan kuping betul, bang, muncul bang di lokasi, longsor lagi belum tersiap. Oh siap. Teleponnya daripada berbicara dengan saya. Jadi saya lebih mudah berbicara dengan dia melalui line atau WhatsApp. Padahal dia di kamar. Tapi itulah perkembangan teknologi saat ini. Jadi tergantung kita.